That's where the big boys play. Ya, kembali lagi di Ban Podcast bersama gua Kevin, Vian atau Colby. Ya, seperti biasa di Ban Podcast kita akan kembali ngobrol-ngobrol seputar dunia wrestling ya. Ampun Pak, Oke, ya, jadi untuk di Ban Podcast kali ini kita akan membahas seputar apa, Vian? Jadi mainstream popularity. Jadi dunia luar ya showbiz apapun itu ya, entah itu film, TV series atau musik gitu yang masih berhubungan berkecimpung di dunia banting-bantingan. Ya, orang-orang terkenal ya, istilahnya lah ya. Oke, jadi yang baru-baru ini itu ada di AEW ya. Di hari Rabu kemarin ya. Kamis pagi waktu Indonesia. Ya, dan waktu itu yang muncul itu adalah Shaquille O'Neal ya. Ya. Anda tahu Pak siapa dia? Tahu lah itu. Tahu ya. Udah pernah ketemu? Orang kan. Ya orang Pak, saya tahu Pak. Bukan kecambak Pak. Coba tahu nggak dia itu siapa? Ya itu kan yang begini-begini kan. Begini. Ini bang anak. Oke. Main basket ya? Ya. Udah sangat terkenal dia. Ya. Di Shaquille O'Neal ini ya, bintang NBA. Dulu itu dia legenda Lakers dan pernah Miami Heat juga pernah. Dan pernah juga ngebawa Lakers kalau nggak salah juara dunia 3 kali. 3 kali? Mungkin? Ya 3 kali. Udah yang saya baca-baca ya. Oh. Ya pernah jadi MVP juga. MVP di NBA. Montel Montevious Porter? Bukan Pak. Itu MVP beda lagi Pak. Most valuable player NBA. Kalau nggak salah tahun 2002-an ya. Masih era-era milenium ya. Era 2000-an. Ya berarti peralihan dari early 2000. Dari tahun jebot ke zaman modern gitu. Betul. Namanya tahun jebot sama tahun modern gimana sih Pak bedanya Pak? Nggak tahu sih, keluar aja dari sini. Keluar aja. Masih teknologi masih ini ya, masih terbatas. Ya begitulah. Kayak gitu istilahnya. Nah itu tadi ya sedikit informasi aja mengenai Shaq. Siapa tahu ada yang masih belum tahu kan perihal Shaq itu siapa. Makanya kita kasih informasi dikit nih, dan kenapa dia itu cukup terkenal di sana. Karena prestasinya tadi di NBA ya. Walaupun dia di industri banting-bantingan dia gak terkenal, makanya dia jadi bintang tamu di sana. Iya. Ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ngomongin soal dunia luar sana yang sering banget diundang ke acara banting-bantingan, kira-kira Bapak nih ada ini nggak Pak? Ada yang paling berkesan nggak dari semuanya itu? Dari semua bintang tamu yang pernah muncul di acara banting-bantingan? Beberapa sih, karena beberapa ada yang memorable banget. Ada yang cringe banget. Oh gitu, ada yang lupain aja. Ya. Cuman beda sebelumnya, lu pernah foto nggak sama mereka ini? Kan lu kan tahu kan, lu pernah foto sama superstar di WWE atau AEW kan? Kalau yang belum tahu, ntar ada videonya ntar di atas ya. Bagi yang belum tahu, berarti belum subscribe nih. Nah ya, itu di kita YouTube channel di ban__podcast. Ya betul. Ya itu sosial media kita juga itu IG dan Twitter, dan juga Spotify sama ya. Makanya itu kalau yang belum subs juga ya jangan lupa di subs dulu ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa juga loncengnya dibunyiin supaya kalian gak ketinggalan untuk notifnya ya. Nah, beralih ke topik lagi nih, kembali lagi. Pernah foto-foto sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Bintang Hollywood gitu, belum. Oh, sama sekali belum ada? Belum ada ya. Fokus gue waktu itu ke Amerika ya emang cuma wrestling aja sih. Wrestling tok ya? Wrestling tok, Wrestling harga mati ya? Harga mati. Kalau bisa gue kalau misal nanti gue udah ya RIP gitu ya, kubur gue di bawah ring gulat. Waduh, berat banget Pak. udah mengarah kemana-mana ya. Udah ngomongin masa depan yang udah bisa lu terka-terka lagi malah tuh. Sampai di bawah ring, buset.
Indikasi ya. Nah ya, oh ya, jadi belum pernah. Tapi pasti memorable-nya para bintang-bintang mainstream itu ada kaitannya dengan pergulatan juga tuh. Karena apa ya? Berkesinambungan aja gitu, kayak wrestling itu kan dibilang actingnya iya gitu, entertainmentnya iya, sama juga dengan kayak perfilman atau musik atau TV gitu ya. Karena entertainment ya, entertainment iyalah. Makanya yang mesti bilang Smackdown beneran atau enggak ya baca-baca lagi lah ya. Baca lagi udah kayaknya udah gimana ya, pertanyaannya itu udah tiap orang ngomong gitu, itu beneran nggak sih mas? Maksudnya benerannya tuh gimana ya? Kayak sakitnya atau berantemnya atau ya apanya maksudnya beneran itu? Multi tafsir jadinya. Multi tafsir ya. Jadi tolong perjelas lagi nih, ini sampai jatuh kan. Jadi singkatnya ya emang ini ya, emang singkatnya ya emang bohongan, emang udah di-setting gitu, cuman emang sakitnya yang beneran kayak gitu. Kalau kita mau jawab itu ya, nah cuman kita balik lagi nih untuk pembahasan yang tadi superstar Hollywood ataupun orang-orang terkenal di sana yang masuk ke ranah wrestling yang paling berkesan. Kalau dari lu siapa? Tadi udah dihitung si Shaq. Oke. Lu masuk hitungan? Ya, maksudnya kayak contohnya. Terus tapi sebelumnya Shaq juga, kalau lu inget ya WM32 itu Battle Royale dia pernah ada tuh. Shaq. Dia di tribun atau gimana? Enggak, main ya? Battle Royale. Bentar pernah face off sama Big Show kok. Oh iya, ingat gua ingat. Sorry. Agak lupa ya. Andre the Giant kan ya? Iya, sebelumnya juga udah pernah tuh pas 2009. Nah itu kayak awal-awalnya banget gitu. Yang adu ini masih? Nah di Panco kayaknya deh, ya kalau nggak salah. Oke. Dan juga kayak gimana ya, terkesimanya tuh Big Show itu kan di label sebagai world's largest athlete ya. Kita ngeliat Big Show udah begitu loh, tapi sama Shaquille kok ya beda tipis ya. Beda tipis gitu. Tapi kalau Shaquille sih emang gedenya gede otot sih emang. Gede Ototnya emang ini banget gitu, bulk banget ya kan. Kalau Big Show kan ya emang gedenya ya emang gede, ya udah ketimbun gitu, udah ketimbun sama lemak dan sebagainya macamnya ya kan. Habis itu kalau ya oke, berarti pindah ke yang artis lain ya. Tahu Ken Jeong? Ken Jones. Ken Jeong, bukan Ken Jeong. Ken Jeong siapa ya? Ya pokoknya dia banyak di TV series kok. Pokoknya dia Asian American ya. Pokoknya dia orang Asia. Biasanya tuh dia di acara-acara komedi. Kalau yang tahu acara Community itu pasti tahu deh. Nah waktu itu 2009 juga. Waktu itu pokoknya menuju SummerSlam ada segmen dia sama John Cena. Tapi si Ken Jeong itu salah menyebut SummerSlam sebagai Summerfest. Oh iya gitu ya. Itu gue ingat. Nah itu ya Ken Jeong itu. Iya. Yang orang Asia. Iya. Gue pernah lihat itu kok. Oh, MGK, Machine Gun Kelly. Perform di Raw. Iya. Habis itu dikasih pop-up powerbomb sama Kevin Owens. Oke, berarti baru ini ya si. Enggak ya, 5 tahun lalu sih itu. Udah ya, 2015. lumayan ini. Iya, cuma kayak masih ingatnya kayak oh ini maksudnya saat itu kan baru mau nge-build Kevin Owens ya. Jadi kayak lanjut pakai apa ngebawa artis buat dikasih pop-up powerbomb gitu kayak kemeja kan ya? Hah? Ya kan? Pop-up powerbomb kemeja nggak sih? Enggak kok, ke stage. Jadi waktu itu stage ya? lagi di stage ya, bukan di ring ya. Iya, di stage pokoknya. Jadi dilemparnya ke apa namanya pinggiran rem, bukan ke meja. Oke, yang gue ingat sih nggak ke meja sih, cuman kayak koreksi aja kalau misalnya salah ya. Oke. Terus ada lagi? Habis itu ya kok Snoop Dogg berkali-kali sih. Tapi Snoop Dogg ya AEW iya, WWE iya, bahkan yang akhir-akhir ini yang Snoop Dogg muncul di AEW itu tuh katanya bikin marah orang WWE loh. Soalnya kenapa ya? Soalnya kan Snoop Dogg itu WWE Hall of Famer loh. Oh iya. Kalau kayak pindah ya? Nggak pindah ya, diundang doang. Diundang maksud gue. Mungkin kayak kemarin WWE, lu ngapain gitu. Soalnya kan juga ada hubungannya dengan WWE apa? Snoop Dogg kan sepupunya Sasha Banks. Iya. Kan pernah jadi WrestleMania juga kan? WM32 itu special entrance ya kan. Terus siapa lagi ya? Arnold zaman jebot tuh pernah tuh. Arnold Schwarzenegger. Suasana segar. Schwarzenegger lagi main chair
Jerman, Pak. Tapi dia asli Amerika ya, dari namanya tuh nama emang dia Austria, Jerman. Dia emang Austria, bukan belaster kan, dia emang imigran. Oh imigran, oh iya. Dia pas mudanya itu ya emang lahir besar Austria, pas gedenya udah di Amerika. Malah lebih terkenal di Hollywoodnya ya. Ya udah kelas lah. Siapa yang nggak kenal? Dan juga kan Arnold itu tuh kayak bapaknya yang bikin apa? Orang nge-gym itu mainstream. Jadi lu kalau tahu Venice Beach, California, itu jadi kayak ada pantai. Jadi habis itu ada gym free. Habis itu kalau lu tahu Gold's Gym, itu kan dia salah satu face-nya dari si Gold's Gym itu si Arnold. Oh. Jadi kayak orang tuh berbudaya nge-gym itu gara-gara si Arnold juga. Karena kan secara dia dulu bodybuilder ya gitu. Iyalah. Motor. Nah, badannya begitu ya. Habis itu siapa lagi? Sebenarnya banyak sih. Nah, dari lu siapa gitu? Gue sih yang paling berkesan banget ya, Wayne Rooney lah. Ya. Kapan lagi ya main bola tiba-tiba muncul di situ. Itu kalau nggak salah di Inggris ya. Di Inggris. Walaupun dia gak diundang secara langsung gitu kan, tapi dia kan waktu itu ada di barisan penonton ya kan, barisan paling depan. Yang gue masih mencita-citakan gue tuh nonton paling depan. Paling depan ya, paling depan. Ntar lu mukul orang juga gitu? Nggak tahu deh. Yang ada gue band seumur hidup sih kayak. Waduh, lu bakal jadi momen itu. Terus lu belum pernah ya kalau paling depan gitu ya? Depan sih untuk yang acara live TV gue belum pernah. Live event pernah. Ini Singapura ya? Kayaknya zaman-zaman gue masih di Jerman deh, masih kuliah di sono. Ya jadi gue 5 tahun di Jerman kuliah di sono. Jadi awal gue nonton WWE event itu saat gue masih kuliah di sono. Oke, jadi Jerman udah, Singapura udah, US udah. US udah, Canada 3 udah. negara udah tuh ya. Enggak. Apa ada lagi? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Enggak, maksudnya yang lu nonton langsung Pak. Yang nonton langsung di arena 3 negara itu ya? Sekitar gitu. Oke. Berarti balik ke tadi, berarti Wayne Rooney. Wade Barrett kan kalau salah yang itu dipukul ya? Iya, Wade Barrett pukul ya kan. Bayangin aja coba main bola mukul orang kan. Biasanya mukul di lapangan hijau ya kan. Sekarang kagak mukul juga sih, kan nendang. Iya kan. Kalau misalnya berantem, kalau misalnya protes nggak suka gue. Mukul kartu merah Pak. Gitu. Itu Wayne Rooney yang pertama, yang kedua Donald Trump sih. Donald Trump. Ya kan, siapa yang nyangka ya kan Donald Trump dulu yang jadi bintang tamu di acara sekali WWE, tahu-tahu jadi mantan presiden. Lalu kalau saya dia konfront sama Vince ya? Iya, sama Vince 2007. 2007. Ya, jadi waktu WM23 yang Vince-nya waktu itu dicukur ya? Iya, Vince dicukur. Itu tim apa ya sih ya? Si Vince itu megang Umaga sebagai perwakilan. Si Donald Trump megang Leslie. Ah iya itu sih. Wasitnya Stone Cold. Wasitnya Stone Cold. Oh iya, wasitnya Stone Cold gitu. Gua itu aja sih yang paling berkesan ya. Paling kan yang baru-baru ini siapa sih ya? Snoop Dogg paling kan. Yang jadi entrance-nya Sasha Banks. Terus, sama ini Mike Tyson Pak, jangan lupa. Tyson, oke. Mike Tyson waktu itu jadi wasit di Stone Cold lawan Shawn Michaels. Sebenarnya enforcer sih, cuma abis itu akhirnya kan kayak ya udah gua aja diincas gitu. Iya. Terus abis itu ya si Stone Cold stunner Shawn Michaels, 1, 2, 3, loh kok yang padahal sebenarnya Mike Tyson itu tuh tadi enforcernya di X. Ternyata dia temennya Stone Cold selama ini, double agent gitu. Double agent. 98 ya? 98. Ya 98, tapi kita mikirnya bukan krisis sih, bukan. Kan, mikirnya ke sana. Ya, sekarang ini iya, Pak. Iya. Masa kita mau krisis di sini, Pak? Panjang lagi. Lintas topik. Iya. Ya udah sih kalau gue sih ya yang paling berkesan sih itu sih palingan ya. Maksudnya kalau misalnya dijabarin lagi sih masih banyak ya, cuman yang nggak terlalu berkesan sih kalau gue bilang sih. The Great Muhammad Ali. Oh, Muhammad Ali ya. Dia sempat muncul di WM1 ya. WM1. Iya. Legend almarhum. Ya kan? Apa tuh dulu quotes-nya? Kok lupa tuh Muhammad Ali? Apa ya? Apa Pak? Paling belakang? Ya pokoknya itulah, nanti bakal ditampilin lah. Dia cuma bikin quotes, Pak. Oh ya, berarti masih balik soal Ali yang tinju. Ya, Floyd Mayweather. Undefeated in real life. Iya. Itu sempat jadi ini ya, itu lawan Big Show ya? Lawan Big Show. Itu juga kayak ngapain
ngapain sih nonton kayak begitu tuh kayak ya udah gue cuma kayak yang orang fansnya Mayweather ya, wah ini nih untuk orang juga kayak dia cuma buat ngejual tiket aja. Itu orang udah duitnya udah banyak masih aja ngambil job juga, side job di WWE. Kalau Cuma naikin ini juga sih, naikin pamor WWE. iya, ya gue pribadi bukan fans Mayweather sih. Pribadi bukan ya? Bukan. Nah, Cuman di situ masih sama tinju. Kalau Tyson Fury masih gue ada juga nih Tyson Fury. Agak mendingan gue ngelihatnya, tapi bukan berarti ngefans juga. Kayak tandingannya sama sosok gitu, kayak tandingannya sama Braun Strowman waktu itu. Baru awal tahun ini yang di Saudi juga tentunya. Siapa tuh? Dia lah, Tyson Fury lawan Braun Strowman. Hostnya nggak tahu, hostnya nggak nonton. Gua agak lupa soalnya. Hostnya nggak tahu. Jadi gak bisa itu ya. Ronda Rousey yang tadi udah lu sebutin ya. Yang paling ini sih, yang ujung-ujungnya malah diboyong gitu jadi full timer. Tapi juga gimana ya, kayak dia tuh ke WWE itu kayak semacam apa ya dibilang pembuktian, kayak kan waktu di UFC itu dia dulunya kan undefeated banget tuh. Cuma begitu sekali kalah langsung namanya jatuh dan dia kayak nggak bisa membangkitkan namanya dia lagi gitu di cabang olahraga lain gitu. Jadi makanya mungkin di WWE itu kayak chance-nya dia kalau wah gue nih masih bisa nih Ronda Rousey itu. Iyalah beda teknik itu kan, yang satu tekniknya ngejual gimmick ya kan, ya itu emang real fighting gitu kan. Tapi ya dia ujung-ujungnya juga bisa jadi main eventer. Bisa. Ya kan? Zaman WM 35 divisi woman kan pada naik 35 ya. 35 tahun lalu. Zamannya gue. Oh iya, zaman lu nonton ya? Zaman gue nonton. Iya. Itu nonton langsung di sana, gimana tuh suasananya, Pak? Iya, gue hype sih tapi udah ngantuk gitu. Soalnya WM-nya udah berjalan 5 jam. 5 jam tapi kalau nonton langsung mah excited lah, Pak. Ya buset, tapi gue ada 2 kali toilet break sama sekali makan. Jadi kalau nggak salah yang gue lewatin matchnya itu tuh matchnya tag team women's. Itu toilet break. Terus pas gue balik, tahu-tahu si Iconics udah ngepin. Jadi gue bener-bener lewat itu. Habis itu ada hasilnya lewat ini kali ya, lewat. Terus yang toilet break kedua datang sih sama Rey Mysterio udah ada tuh. Nggak taunya squash doang. Jadi gue baru duduk, udah berdiri lagi, gue udah berkenalan. Rey Mysterio siapa ya waktu itu? Sama Joe, US Championship. Oke. Iya tahu. Cuman gue gak terlalu ini juga sih, gak terlalu natin match-nya juga ya. Cuman match gitu doang, selewat ya kan. Oke, cukup aja ya? Apa mau nambahin lagi? Nggak ada. Ada ya? Nah, berarti jadi soal kebintangan. Kalau dari kalian gimana? Ya? Kebintangan, ya siapapun itu, dari film mungkin, musik, TV atau olahraga lain, jadi crossover gitu. Komentar di bawah. Komennya di bawah. Dan ya seperti biasa yang tadi gue udah bilang ya, bagi kalian yang belum subs channel kita, langsung aja di subs. Dan kalau misalnya kalian mau kasih masukan, langsung aja tulis di komen di bawah. Berarti juga ada juga Spotify yang tentunya kita juga sesekali masih update, tapi juga kita berusaha buat update terus di Spotify. Ban Podcast. Sosial media juga di ban_podcast di IG dan Twitter. Dan kalau di sosial media kalau di IG I knew you would come. Kita tulis di sini. Kalau Twitter di @mustfeelgood. Nah, kalau dia kesusahan nih ntar. Nanti bakal ditampilin aja di layar ya. Terus juga teman-teman kita. Akun partner kita jangan lupa juga untuk di-follow ya, karena kita juga ada di mana? Ada di WrestleSlam ID, Sukagulat, dan www.universe.id. Oke, berarti dari gua Vian Colby dan gua Kevin di sini masih sama kita di Ban Podcast, Where the Big Boys Play. Yes.